Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suganda dengan NIM 200604110073. Dosen pengampu Ibu Wiwis Sasmita Ning Hidayah, Manchester Science. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil tugas proyek mata kuliah Optika Modern, yakni tentang perhitungan sudut deviasi spektrum sinar matahari dalam air dan cermin datar. Baik, pada bagian pertama yaitu pendahuluan. Cahaya merupakan gelombang elektromagnetik yang dapat mengalami peristiwa pemantulan, pembelokan, pembiasan, dan penguraian. Nah, pada peristiwa penguraian, cahaya polikromatik menjadi monokromatik disebut dispersi, merupakan fenomena yang sering dijumpai alam dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pada penelitian kali ini, saya akan menurunkan secara analitik perumusan sudut deviasi sinar matahari oleh cermin datar dalam air. Nah, kemudian penerapannya itu untuk menghitung sudut deviasi yang terjadi dengan menggunakan data dari percobaan yang sederhana. Selanjutnya, tinjauan pustaka. Cepat rambat cahaya pada setiap medium itu berbeda-beda. Nah, bergantung pada kerapatan optik atau indeks bias dari medium yang dilaluinya. Nah, pada medium yang memiliki kerapatan optik tinggi, maka cahaya akan memiliki kecepatan yang lebih rendah bila dibandingkan dengan kecepatan cahaya pada medium yang optiknya lebih rendah. Jadi, perbandingan antara cepat rambat cahaya dalam ruang hampa atau vakum dan cepat rambat cahaya dalam medium disebut indeks bias mutlak atau hanya disebut indeks bias. Jadi, bisa kita lihat secara seksama di dalam gambar 1 dan juga gambar 2. Nah, pada gambar 1 ini pembiasan cahaya pada prisma segitiga. Bisa kita lihat di sini ada I1. I1 ini menyatakan sudut datang pada prisma. Jadi sudut itu datang pada prisma. Dari prisma. Nah, terus di sini ada R2. R2 itu menyatakan bahwa sudut gas itu keluar. Jadi keluar dari prisma. Kalau I1 ini tadi masuk, sedangkan yang R2 itu keluar dari prisma. Terus di sini ada beta. Beta di sini itu menunjukkan bahwa sudut puncak pembias. Jadi sudut puncak pembias prisma itu dinamakan beta. Sedangkan pada gambar yang kedua ini dispersi cahaya pada prisma segitiga. Nah, di sini kita bisa lihat bersama bahwa yang berwarna merah itu lebih panjang dibandingkan dengan warna yang lainnya. Mengapa kok warna merah ini lebih panjang? Nah, di sini kita bisa mengetahui bahwa ketika warna merah memiliki panjang gelombang terpanjang, maka indeks biasnya itu terendah. Sehingga mengalami deviasi terendah. Dan sebaliknya cahaya ungu itu lebih pendek. Jadi cahaya ungu itu lebih pendek, jadi lebih pendek maka nilai deviasinya itu lebih tinggi. Jadi kebalikannya, ketika warna itu lebih panjang maka deviasinya lebih rendah. Nah, ketika warna ungu ini warnanya lebih pendek, maka nilai deviasinya lebih tinggi. Selanjutnya, metode penelitian. Pada metode penelitian kali ini, yaitu ada alat dan bahan. Nah, alat-alat yang saya gunakan dalam penelitian yang telah saya lakukan minggu kemarin itu ada saya menyediakan wadah air, terus layar putih, busur derajat, dan juga meteran. Wadah air ini saya gunakan untuk menampung air. Sedangkan layar putih ini untuk memunculkan hasil dari spektrum warnanya. Nah, terus busur derajat ini untuk mengukur sudut yang dibentuk oleh cermin datar dengan horizontal. Sedangkan meteran ini digunakan sebagai alat untuk mengukur jarak antara cermin
ke layar. Nah, sedangkan untuk bahan-bahan yang saya gunakan pada penelitian kali ini, yaitu saya memanfaatkan cahaya matahari, air, dan juga cermin. Nah, cahaya matahari di sini ini merupakan sumber cahaya polikromatik. Nah, terus air di sini digunakan sebagai bahan pembias atau pendispersi. Sedangkan cermin ini digunakan sebagai bahan pemantul cahaya hasil dari pembiasan oleh air. Selanjutnya, prosedur penelitian. Pada prosedur penelitian kali ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu kita harus penurunan rumus sudut deviasi secara analitik. Nah, yang kedua, melakukan eksperimen. Yang ketiga, menghitung sudut deviasi. Pada ketika hendak melakukan eksperimen, kita harus mengetahui langkah-langkah yang harus kita lakukan terlebih dahulu. Yang pertama itu, kita harus meletakkan air pada tempat yang terkena pancaran sinar matahari. Yang kedua, melakukan pengukuran untuk menentukan sudut datang sinar. Yang ketiga, meletakkan cermin dalam air dan mengatur dengan posisi cermin alfa supaya mendapatkan hasil pantulan warna yang lebih jelas di layar. Yang keempat, menentukan jarak antara wadah terhadap layar. Yang kelima, mengamati dan mengukur spektrum warna yang tampak pada layar. Dan pada bagian ketiga kita harus menghitung sudut deviasinya. Nah, pada sudut deviasi ini, kita harus mengetahui 3 yang harus kita dihitung. Yang pertama itu menghitung sudut datang atau theta, terus menghitung sudut pantulan, theta transpose, terus menghitung sudut deviasi D, dan menghitung sudut dispersinya. Nah, selanjutnya hasil dan pembahasan. Nah, dari penelitian yang telah saya lakukan di minggu kemarin, jadi kita mendapatkan data dan juga mendapatkan hasil yang telah dilakukan percobaannya. Nah, di sini ada tabel 1 dan juga tabel 2. Tabel 1 itu pengukuran tinggi spektrum dari cermin. Nah, spektrumnya itu ada warna ungu, nila, biru, hijau, kuning, jingga, dan juga merah. Nah, interval hasil pengukurannya itu sudah ada di sini. Nah, jadi pengukuran pada tabel 1 itu diambil untuk nilai alfa. Alfanya itu 13 derajat. Nah, jadi untuk mencari 13 derajat ini, maka harus membutuhkan waktu bayangan horizontal benda setinggi 60 cm atau vertikal adalah itu 28 cm dan jarak cermin ke layar itu L sama dengan 128 cm. Nah, setelah itu kita akan mendapatkan hasil spektrum yang tampak pada layar. Nah, bisa kita lihat secara seksama. Di sini ada gambar. Di dalam gambar itu terdapat warna ungu, nila, biru, hijau, kuning, jingga hingga merah. Sedangkan pada tabel kedua, perhitungan sudut deviasi. Nah, di dalam sudut deviasi ini berdasarkan hasil-hasil dari tabel di atas ini menghasilkan sudut bias dan juga sudut deviasinya. Nah, berdasarkan hasil-hasil yang di atas, maka sudut deviasi D itu di mana hasilnya itu diberikan pada tabel yang kedua. Selain itu, dapat juga dihitung sudut dispersi, yaitu selisih antara sudut deviasi maksimum dengan sudut deviasi minimum. Maka hasilnya itu adalah dispersi sama dengan 16,62 derajat dikurang 14,21 derajat hingga menghasilkan 2,41 derajat. Dari penelitian yang telah saya lakukan, maka saya dapat menyimpulkan bahwa perumusan sudut deviasi untuk cermin yang diletakkan dalam air itu berbeda. Nah, berbeda dengan perumusan sudut deviasi pada prisma segitiga. Baik, saya cukupkan. Terima kasih. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian yang telah saya sampaikan maupun terdapat kekeliruan ketika saya melakukan percobaan yang telah saya lakukan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.